Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Trilestari akan menjelaskan bab 2 tentang sistem moneter internasional. Nah, di sini definisi sistem moneter internasional yaitu sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia. Saya akan menjelaskan sejarah, berbagai macam sejarah sistem moneter internasional. Yang pertama adalah bimetallism sebelum tahun 1875. Nah, bimetallism itu sendiri penggunaan standar ganda dalam pembuatan uang logam bebas yang meliputi emas dan perak. Nah, negara Inggris ini menggunakan bimetallism hingga 1816 atau sebelum Perang Napoleon. Nah, Amerika Serikat ini mengadopsi bimetallism dengan Coinage Act of 1972 dan mempertahankannya sampai 1873. Nah, negara Prancis menggunakan bimetallism dan mempertahankannya dari Revolusi Prancis hingga tahun 1878. Nah, sedangkan negara Cina, India, Jerman, dan Belanda masih menggunakan standar perak. Dan dalam bimetallism ini, emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan kurs di antara mata uang yang ditentukan dengan isi emas dan peraknya. Dan tahun 1870, pound Inggris vs franc Prancis atau standar emas, sedangkan franc Prancis vs mark Jerman dengan standar perak. Ini adalah standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914. Nah, di sini Columbus berpendapat bahwa emas merupakan kekayaan dan siapa yang menguasainya akan mempunyai semua yang ia butuhkan di dalam dunia ini. Nah, negara Inggris dalam penggunaan standar emas ini pertama kali, namun tidak menetapkan sampai tahun 1921. Ketika Basel Bank Inggris dibuat, secara penuh dapat ditebus dengan emas, seperti itu. Nah, kemudian negara Prancis menggunakan standar emas secara aktif mulai tahun 1850-an dan secara formal tahun 1875. Dan negara Jerman ini mengganti dengan standar emas pada tahun 1875 dan menghentikan pembuatan uang perak. Dan kemudian selanjutnya adalah negara Amerika Serikat ini mengadopsi standar emas pada tahun 1879, dan negara terakhir Rusia dan Jerman mengadopsi emas juga pada tahun 1897. Periode selama perang pada tahun 1915 sampai 1944. Nah, pada Agustus tahun 1914, standar emas klasik berakhir karena negara-negara utama yang meliputi Inggris, Belanda, Jerman, dan Rusia ini menghentikan penebusan Wesel Bank dalam emas dan mengembargo ekspor emas. Setelah Perang Dunia ke-1, ini beberapa negara menderita hiperinflasi dan kurs tukar antara mata uang berfluktuasi pada awal 1920-an. Selama periode ini, negara-negara secara luas akan menggunakan depresiasi yang sama atas mata uangnya untuk mendapatkan keunggulan dalam pasar ekspor dunia. Kemudian pada akhir 1920-an ini terjadi kesalahan dalam menerapkan standar emas. Negara-negara utama memprioritaskan pada stabilisasi ekonomi domestik atau dengan kebijakan sterilisasi emas. Dan akibatnya tidak ada yang mematuhi aturan mainnya, dan mekanisme penyesuaian otomatis standar emas tidak dapat bekerja. Dan pengembalian ke standar emas diperburuk oleh terjadinya depresi besar pada tahun 1929. Dan akibatnya depresi besar, bank-bank di Austria, Jerman, dan Amerika Serikat mengalami penurunan nilai portofolionya dan
terjadi penghindaran atas bank. Di sini ada sistem Bretton Woods atau disingkat dengan SBW pada tahun 1945 sampai 1972. Nah, SBW ini dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara dari Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944. Nah, lembaga yang dihasilkan itu IMF dan IBRD atau World Bank, yang keduanya mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Nah, di sini SBW berusaha mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif dan atau yang dimaksud kebijakan destruktif itu memiskinkan negara tetangga dan mengarah pada kekurangan peraturan-peraturan yang jelas seperti itu atas terganggunya permainan selama berperang. Nah, standar tukar dolar berdasarkan emas menjadi tidak efektif karena menghadapi kebijakan moneter ekspansi atau perluasan akan meningkatkan inflasi di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1970-an, overload khususnya relatif terhadap GDM dan JP. Dan pada Agustus tahun 1971, Presiden Nixon menghentikan profitabilitas dolar ke dalam emas dan memberlakukan biaya tambahan impor sebesar 10%. Rejim kurs tukar fleksibel tahun 1973 sampai sekarang. Nah, dimulainya dengan matinya SBW tadi, pada Januari 1976, anggota IMF bertemu di Jamaika untuk menyetujui peraturan SMI yang baru. Nah, 3 elemen kunci persetujuan Jamaika yaitu yang pertama, kurs fleksibel deklarasikan bagi anggota IMF. Yang kedua, emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional. Yang ketiga, negara-negara non-pengekspor minyak dan negara kurang berkembang diberi akses lebih besar terhadap dana IMF. Nah, di sini IMF menyediakan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan neraca, pembayaran, dan kurs tukar. Nah, kemudian kondisi nilai tukar dolar dengan 21 industri meningkat dan memuncak. Jadi tidak stabil atau fluktuasi seperti itu. Nah, pada September tahun 1985 ini negara-negara G5 yaitu Prancis, Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat bertemu di Hotel Plaza New York untuk membahas persetujuan bahwa anggota G5 akan mendepresiasi dolar terhadap mata uang paling utama untuk memecahkan masalah defisit perdagangan Amerika Serikat. Nah, hasilnya berupa law of record